saya Eko Hari Aryadin. Sekarang saya bekerja di PT Energia Prima Nusantara, pilar energi di dalam UT Group maupun di dalam Astra Group. Posisi saya saat ini sebagai Engineering and Operation Director dari PT Energia Prima Nusantara. PT Energia Prima Nusantara sudah mempunyai satu pembangkit listrik tenaga uap fossil base gitu ya, tapi dengan spirit untuk mengarah ke climate change. Dan PT kami itu berusaha coba berkontribusi dalam bidang renewable energy. Sebenarnya semua renewable kita masukin, cuma kalau kita melihat dari bisnis proses, yang paling cepat itu memang PLTS ya, dibandingkan hidro maupun renewable lainnya seperti geothermal, karena butuh kajian lebih dalam dan proses yang lebih panjang. Kalau untuk PLTS itu lebih mudah mendapatkan energinya, paling yang menjadi kendala itu terkait sama perizinan itu aja. Kalau yang di BNTBU itu kapasitasnya kurang lebih 15,6 kWp, sistemnya itu jadi solar PV hybrid, di mana interkoneksi dengan PLTU-nya dari PTBA, kemudian juga dikoneksikan dengan 2 backup genset, dan juga dikoneksikan sama baterai energi storage system. Di Pama MTBU hanya mengcover kebutuhan workshop dan office pada siang hari. Ya, load profile-nya mereka itu kurang lebih 300 sampai 400 kW. Produksi kapasitas dari PLTS-nya itu sendiri kalau lagi peak itu bisa 400 sampai 500 kW. Jadi cukup untuk mengcover kalau cuaca cerah itu di siang hari. Memang kita lagi coba jajakin semua site Pama itu kita akan coba pasangin PLTS ya, baik di workshop office maupun di mes. Cuma memang bertahap, nggak semua. Total lokasi Pama itu mungkin sekarang sudah hampir 14-15 lokasi project gitu ya. Itu kita akan coba masuk ke sana. Saat ini sudah terpasang di Pama Jembayan, kemudian di Pama MTBU, dan tahun ini juga ada 3 lokasi yang kita approach. Kita juga mensupport Pama bagaimana mereka mengimplementasikan ESG dengan cara menurunkan dari diesel fuel consumption. Sebenarnya ini sejalan dengan ekspektasinya dari PT Pama Persada Nusantara, bahwa mereka itu pengen membuat image bahwa mining yang ada di PT Pama Persada Nusantara itu green mining energy ya, salah satu ya itu mengimplementasikan yang namanya solar PV hybrid ya. Dengan implementasi seperti itu, satu itu secara CO2 reduction di aspek ESG itu bisa terhitung ya, CO2 reduction-nya. Yang kedua, ujungnya pasti akan ada saving cost walaupun payback period-nya masih di atas 10 tahun gitu ya. Nah, overall memang secara kebutuhan total dari infrastruktur yang ada di PT Pama Persada Nusantara, paling kita hanya berkontribusi antara 10 sampai 30% doang dari total konsumsi penggunaan fuel, khususnya untuk yang genset. PT Pama Persada sebagai the biggest mining contractor di Indonesia itu coba menggandeng PT Energia Prima Nusantara sebagai anak perusahaan dari PT Pama Persada Nusantara untuk bisa memberikan kontribusi di PT Pama Persada Nusantara dalam mengimplementasikan yang namanya green mining gitu ya. Salah satu faktor implementasi green mining itu sebenarnya banyak, tapi salah satunya itu adalah bagaimana menerapkan yang namanya pembangkit listrik tenaga surya. Anda dengan menerapkan pembangkit listrik tenaga surya ini, konsekuensinya apa? Konsumsi terhadap diesel fuel yang menghasilkan CO2 itu akan semakin berkurang, sehingga image PT Pama Persada Nusantara itu akan semakin baik lagi ke depan, karena PT Pama Persada Nusantara itu akan mempunyai image bahwa perusahaan ini mendukung yang namanya net zero emission di tahun 2060 gitu ya. Sehingga dengan implementasi berharap bahwa mining di lokasi yang lain yang ada di Indonesia juga bisa menerapkan hal yang sama dengan PT Pama Persada Nusantara. PLTS rooftop di pabrik-pabriknya Astra, di antaranya itu ATI kurang lebih 3 MW peak, kemudian ADM 3,2 MW peak, dilanjutkan sama PLTS hybrid gitu kan ya.
di Pama MTBU dengan kapasitas 615,6 kWp. Memang sudah cukup lama historinya antara PT Energia Prima Nusantara dengan PT Sasna, karena secara hubungan komunikasi pun kami dengan pihak Sesna maupun top manajemen Sesna juga relatif baik gitu ya. Dan ke depan ya masih ada opportunity kalau untuk pengembangan PLTS selanjutnya dengan kami di PT Energia Prima Nusantara. Harapannya itu dengan PT Sesna gitu ya, tetap kita ada kelanjutan kolaborasi ya. Bukan hanya proyek-proyek yang ada di dalam internal Astra gitu ya, atau proyek-proyek yang dibawa sama PT EPN, tapi juga Sesna mendorong bagaimana mereka punya proyek yang bisa dikolaborasikan sama PT Energia Prima Nusantara.